Saya kebanyakan kalau race itu nggak main hati. Saya nggak mandang HR sama sekali. Oke. Jadi kalau dulu saya awal lari itu sama kayak orang-orang normal lari pace 6 bisa sampai 160, 170 gitu kan. Ya sempat nyasar. Bahkan saya sempat dientuk tawon. Itu yang benar-benar bengkak banget gitu kan. Terus ya udah mau nggak mau kalau posisi lagi lari tuh bodo amat gitu. Iya. Terus pokoknya yang penting kita harus finish dulu, nanti rasa sakit semua kita rasakan habis finish. Oke. Ini kalau saya kayak gitu. Mental. It's okay, it's okay. Live your life. Gotta live it your way. Oke, finally kita ketemu sama Mas John. Apa kabar Mas John? Sehat. Mantap. Ini jujur setelah 2 tahun atau 3 tahun aku ngecat ya? Ya kurang lebih 2 tahun. Jadi dulu sempat ngajakin ngobrol-ngobrol, tapi ya belum keturutan karena kesibukan masing-masing. Ya, bukan jadwal saya yang sibuk, jadwalnya Mas Cika. Waduh, waktu zaman sepedaan sih kan. Oke, langsung aja nih, kita lagi di Solo dan mumpung aku senggang, aku lewat dan Mas John juga senggang. Jadi kita mau bikin podcast yang sebenarnya tuh beliau udah cukup sering diajak podcast ya. Ya ngobrol-ngobrol sedikit lah. Iya. Mungkin yang pertama Mas, namanya tuh kan Rahmat Septianto, ya kan? Sebenarnya panggilannya tuh apa? Selain Mas John? Saya kebanyakan itu sering dipanggilnya Septian. Terus kalau untuk sama keluarga itu biasanya cukup dengan Tian. Tian. Karena dari kecil di situ. Tapi untuk kebanyakan sekarang Septian juga banyak. Terus Mas Rahmat juga ada. Terus yang lebih akrabnya mungkin ya Mas John. Aku lihat di podcastnya sama Dokter Tirta tuh seringnya Mas Tian deh. Iya. Ya. Karena Dokter Tirta itu temennya Mas saya. Oh iya. Nah, Mas saya itu kalau panggil juga Tian, makanya beliau membahasakannya ke Dokter Tirta juga Tian. Mas gitu. kandung dari Bukan, Mas Ipar. Masih Pak. Mas Ipar. Oh, karena dokter ya, ada hubungan. Bukan, anaknya mereka satu kelas di Al-Azhar. Walah, iya. Faktor orang tua. Nah, Mas John, mungkin kita spesifik langsung aja. Ini kan banyak yang menjuluki Mas John monster ultranya Indonesia. Di samping beberapa monster yang lain. Iya. Nah, kira-kira tanggapan Mas John sama titel itu tuh seperti apa? Ya sebenarnya kaget juga gitu kan, orang-orang atau teman-teman tuh bilangnya monster endurance dan lain-lain. Cuman setelah saya pikir-pikir ya mungkin ada benernya juga, karena memang saya spesifik ke jarak-jarak ultra. Oke. Khususnya 100, 120, 170 dan selebihnya. Dan itu sering gitu loh, gap di antara race 1 dan race keduanya itu juga nggak begitu jauh. Jadi memang mungkin butuh apa ya, ekstra untuk di situ. Dan ya untuk julukan itu bisa saya jadikan motivasi sendiri. Buat saya juga mau menunjukkan kalau ya saya nggak dijulukin kayak gitu, nggak cuma ngomong kosong aja gitu loh. Pengen membuktikan, makanya kayak kemarin dari 330 tor saya mau buktiin saya juga masih oke nih untuk 170 BTS Dengan selang waktu yang nggak begitu panjang. Apalagi jujur latihannya habis tor bener-bener hancur masih kan, bener-bener yang ya zero. Jadi male age-nya itu 0013 pun ada tiap minggunya. Jadi emang sebenarnya nggak mampu, tapi ternyata alhamdulillah masih diberi kekuatan, masih diberi kelancaran semuanya sampai finish. Tapi sebenarnya Mas John, kayak aku sendiri kalau lagi event yang long, yang luar pulau, luar negeri kan masuk luar pulau ya, itu memang pola tidur sama pola latihan itu kan kacau. Ya, Nah, khusus di beliau ini sempat umroh kalau nggak salah ya. Ya, Nah, saya jadi, rangkainya sampai situ. Holiday dulu, Ya, holiday ya masuk sama keluarga. Lah, itu kayak mana itu ngaturnya itu? Ya, udah nggak ada target latihan sama sekali. Jadi saya mau menikmati kasarnya reward saya setelah tor itu kan. Reward saya setelah tor, jalan-jalan sama keluarga, kita ke
Itali, Swiss, Ya, ya. kemudian lanjut terakhirnya umroh. Ya. Nah di situ ya udah saya cuman yang penting saya bisa recovery dengan karena maksudnya untuk recovery tubuh ya bukan recovery run-nya. Nah itu udah bagus, ya udah saya nikmatin itu semuanya. Tapi akhirnya mungkin agak kebablasan nih gitu loh. Sebenarnya BTS saya nggak ada mau ikut gitu. Jadi makanya Awalnya. sebenarnya maju mundur gitu loh, maju mundur dengan lihat kondisi saya latihan. Tapi karena dia ada sampai rambut bolo dan ya hitung-hitung oke lah tadi ada kata-kata monster Monster. ya udah saya mau daftar dengan kondisi tubuh seadanya biasa. Tapi kan akhirnya kan cukup perform ya. Kemarin Ya berapa jam Mas? 36 sebenarnya masih apa ya? Bisa lebih ya? Atau Ya kalau latihannya proper, teman kan karena memang berkaca dari pola latihan setelah tahun itu hancur, saya ya udah apa adanya, yang penting finishnya saya tetap bisa nyetir, ya kan? Karena kan saya juga datang ke sana mepet, tidurnya juga nggak cukup, gitu kan? Saya tidur cuma 1,5 jam kalau nggak salah. Sebelum race. Padahal saya bangun dari Solo itu kan berarti saya berangkat Jumat nih. Jumat itu saya subuh itu sudah bangun, nggak ada tidur lagi. Semua ngerjain kerjaan sampai nyetir sampai sana dan tidur cuma 1,5 jam race. Tapi Itu sebenarnya itu proper nggak sih? Nggak boleh. Jangan ditiru kayak gitu tuh nggak bisa ditiru. Cuman somehow ya kita namanya keadaan tuh memang nggak bisa Nggak bisa. ngatur sih. Jangankan ya mungkin Mas John ini kemarin karena kesibukan ya. Loh, kita yang proper aja, yang misalnya H- sekian udah di venue ya, di dekat venue. Itu hari H itu entah grogi, entah trouble, dangdutan segala macam, ada fase-fase susah tidur ya. Ya betul. Nah gitu kalau Mas John ngakalinya gimana tuh? Ketika race apakah start slow, apakah jaga heart rate, atau pokoknya gaspol? Saya kebanyakan kalau race itu nggak main HR. Saya nggak mandang HR sama sekali. Oke, lalu Jadi saya cuman patokan sama kemampuan saya aja. Maksudnya gini, saya senyamannya. Oke. Jadi lari senyamannya dulu, nggak usah terlalu nge-push di awal. Utamanya. Jadi saya di awal ya cuman yang penting enak dan nggak lambat-lambat banget juga. Ya, Jadi ya. sepasnya lah Ya. gitu loh. Itu nanti akan datang sendiri moodnya, baru bisa gas. Oke, itu kan kalau dari segi mood atau dari segi standarnya Mas John ya. Cuman kalau kita lebih bisa ngulik by data tuh senyamannya itu kira-kira kalau di heart rate di Mas John tuh zona berapa? Ketika Masih zona 1, masih zona 1. zona satunya berapa? Ya 120 mungkin kayak gitu. Ya ini sebenarnya aku pengen bahas spesifik soal ini sih karena zona satunya beliau bisa pace 5, 6, 5 ya kayaknya. 5 masih dapat sih. 5. Nah, aku pace 5 itu zona 3 ke 4. Kebanyakan pikiran. Kayaknya ya gue ya. Tapi sebelum bahas tentang heart rate, aku mau tanya tentang race-race yang mepet Mas John. Oke. Nah, mungkin sekelas Mas John atau kayak aku sendiri itu kan kita kan race di Indo itu kan banyak. Oke. Dan kadang itu kan race itu kan bukan cuma ngejar performa atau ngejar pengen ikut. Kadang kita juga ada event teman, Ya. event kolega, ya kan, atau kadang ada undangan yang oke lah kita harus join. Nah, aku cukup respect ketika tahun lalu kita ketemu di BTR. Oke. BTR itu kan Tahun lalu tumben tahun ini? nih. Oh, tahun ini, sorry. Tahun ini. Tahun ini. Hmm. Ya tahun ini, Ding. Ini. Mas John, seorang Mas John 15 kilo. Nah, bahkan sekelas Mas John aja tuh untuk event berikutnya dia itu ternyata ngukur nih. Iya kan? Nah, itu alasannya kenapa Mas? Kenapa kok nggak hajar BTR kan 100 tuh ada tuh lewat Ada, aku ya, kan? ya. Terus langsung hajar Ijani. Itu saya BTS 100 jujur pengen banget. Pengen Ah. banget ikut. Cuman kayaknya sekitar 1-2 minggu sebelumnya ada Merbabu. Oke, lo tapi kan monster. Bukan. Ini loh, saya udah tahu Rinjani 100 mil. Saya udah bener-bener tahu rutenya kayak gimana. Saya nggak mau konyol di situ untuk kedua kalinya. Karena di tahun sebelumnya saya cut, saya DNF untuk Rinjani 100 mil. Nah, untuk yang tahun ini saya setting di Merbabu itu saya ambil 50 kilonya Merbabu kan tahu sendiri kan Mas. Ya kayak setara effort 100 ya. Iya, hampir Bukan lah ya. 90-100an kurang lebih lah. Nah itu untuk recovery yang pas itu sebenarnya ya seperti yang saya kemarin gitu loh. Kalau saya paksakan ambil 60 ataupun 100 apalagi itu nanti karena gapnya antara BTR sama Rinjani itu cuma 5 hari. Iya, iya. Ya kan? Sabtu ke
Kemis, Jumat. Jumat Oke. itu udah kasarannya ya kan finishnya tetap mau nggak mau minggu kan, Iya, di iya. dini hari atau Iya. gimana lah. Oh, Intinya iya, tetap iya. apalagi saya waktu ke BTR nyetir untuk Dari bawa Solo summit berarti ya. Oke. Jadi saya otomatis pulangnya juga bakal nyetir. Ya, ya. Gitu. Nah di situ saya ngambil 15 kilo karena memang yang pas itu di situ. Nggak harus lari itu semua jauh sebenarnya, Betul, betul. ya kan? Menurut saya kalau misalkan untuk prepare 162-nya Rinjani itu emang benar-benar harus Proper. pas, Ya. harus pas. Nggak bisa main-main, nggak bisa sembarangan. Sebelumnya Hamin 1 minggunya kita ikut 100, kita ikut 50. Kita cuma mau setor, ya udah, di mana nanti evapnya, gitu di Betul. Rinjaninya. Betul. Karena emang benar-benar kalau menurut saya Rinjani 100 mil itu race paling berat di Indonesia untuk saat ini ya yang Ya, ada. ya, ya. Gitu. Makanya emang ya itu saya persiapkan pas nih berbabu Hamin 3 minggu berarti sebelum si Rinjani, kemudian Hamin 1 minggunya main di 15 kilo aja santai-santai sambil ya jualan tipis-tipis lah. Buka boot. Jadi teman-teman kalau ngikutin perjalanan event-event di Indo ya, memang tahun itu gila. Jadi dari Merbabu, lanjut selisih seminggu BTR, Ya. selisih seminggu Rinjani. Dan itu kalau kalian secara fisik dan secara dana ya mampu ya bisa hajar semua. Ya. Cuman pemilihan kategorinya kan harus wise, Ya. harus bijak. Aku sempat tuh ngerasain tahun 2023 habis dari event anak-anak, event grupmu lah ya, Oke. anak-anak Siksorogoan, SLU 50, selisih seminggu, Chiang Mai 100. Wah, jadi yang aku baru tahu ya melalui event itu ya, ternyata kram itu kumat Mas Jon. Oke. Jadi kalau kita misalnya kram di paha ini ya, di Siksorogo aku kram, titik yang sama itu lebih rawan kram ketika kita race-nya itu deketan. Ya. Bener nggak sih, Mas? Bener. Bener ya? Bener. Karena mungkin ototnya belum kembali sepenuhnya. Iya, iya. Nah, Jadi kalau misalkan untuk race yang berdekatan, itu kadang pikiran kita ngerasa mampu. Otot kita kayak ngerasa oke, masih enak nih. Tapi nggak dengan nafas kita. nafas tuh kaitannya berarti jantung ya? Iya. Paru-paru dan jantung. Iya, jadi ngos-ngosnya itu akan beda. Kayak misalkan saya pernah waktu itu Bandung 100 2023. Saya habis finish Jateng Free Trail, kemudian 3 minggu kemudian saya ke BT Bali Ultra, BUT itu 80 kilo. Di situ saya kebetulan posisi 1. Berarti otomatis effortnya Lebih, full ya. ya. Kasarannya effort yang tinggi. Kemudian 1 minggu, sekitar 10 hari setelahnya saya Bandung 100 mil, 161. 80 ke 161. Ya. Oke. Itu 4 jam pertama, oke Mas. Bagus malahan. Oke. Jadi bahkan timingnya itu oke gitu loh untuk 4 jam pertama. Tapi setelah itu, udah tenaga habis. Ya. Jadi tenaga habis langsung drop, bener-bener yang drop. Saya udah mau memutuskan DNF. Saya telepon istri saya chat di Siksorogo. Bentar, jangan dini dulu, kata istri saya kan. Coba istirahat dulu, situ ada medis atau enggak, dan lain-lain. Saya tunggu 1 jam, 2 jam. Saya posisi nomor 3. Karena 4 jam pertama well ya. Oke, enak masih oke, ya kan? Uh, Akhirnya saya nunggu 1 jam, 2 jam. Itu sampai nggak ada yang nomor 4, nggak ada yang lewat, Mas. Sorry, nunggu itu tuh stay atau Saya di Serius? istirahat WS. cuman apply gitu doang? Iya, maksudnya mengembalikan semua kondisinya gitu loh. Badan Maksudnya, sama mungkin mood kali ya. iya, dan itu juga. Coba kalau misalnya nanti kemarin itu si nomor 4-nya itu datang, mungkin saya drop. Bye-bye. Oke. Ya, mungkin saya drop. Oke. Tapi itu saya tunggu sampai 2 jam, kok 2 jam nggak ada ya? Berarti jauh dong gitu kan. Oke. Ya udah, akhirnya saya lanjut dan sampai finish alhamdulillah. Terus sampai finishnya aman. Sampai finish aman. Sampai finish Nah, aman. berarti Mas John bisa ada di fase itu tuh, maksudnya bisa tolak ukur badannya, yakin bahwa oke, ini yang nomor 4 nggak nyusul nih, aku coba lanjut. Nah, di titik itu tuh masih ragu bisa kelarin atau aku pasti bisa? Karena kan 4 jam pertama udah ngerasa feels-nya mulai letoy, mulai drop kan? Enggak, 4 jam pertama bagus. Oke, 4 jam setelah itu, setelahnya. setelah 4 jam itu drop, benar-benar Ah. yang jauh gitu kan. Nah itu saya waktu berhenti di WS itu, Cibesi kalau nggak salah Iya. namanya. Nah itu tuh udah yang benar-benar kayak mau lanjut tuh masih
sekitar 50 kilo lah, kalau nggak salah kan masih kan, Oke. masih 50 kilo dan kondisinya udah nggak oke gitu loh dengan kondisi waktu itu ya, di saat timing itu beda dengan 2 jam setelah saya istirahat. Iya, Ya kan iya. itu pasti sudah kembali lagi, moodnya Oke. juga udah oh ya oke, bisa gitu lagi. Berarti titik turning point-nya itu ketika 2 jam rest, nggak ada yang nyelip, Nggak ada yang nyelip. moodnya enak, Oke, badannya tenaga enak. balik, baru saya mulai berangkat lagi. Nah itu pola pikirnya tuh oke lah, aku coba dulu atau wah aku pasti bisa nih. Nah, Ya. Pola pikir ultra itu sebenarnya akan ada saatnya kita down, Mas. itu Makanya pasti. saya pernah bilang di Koros kemarin juga kan, akan ada saatnya kita mood itu turun jauh, benar-benar pengen DNF. Makanya saya sarankan jangan langsung mutusin DNF, Oke. istirahat dulu, ya kan? Karena pengalaman saya, istirahat dulu, nanti mood itu akan baik lagi, gitu loh. Sama kayak waktu saya di Mandalika 2022 kalau nggak salah, 120 kilo. Saya posisi nomor 3 juga Pak. Itu yang Mandalika yang selatan itu yang sekarang udah jadi hotel-hotel bukan sih? Iya, Iya kan? Patok-patok itu kan Iya, bukan? benar. Resa KHW. Nah. Itu 120 dia pantai. Hmm. Itu saya kram. Benar-benar yang kram paha 2 Ah. betis. Betis. Saya batuk, otot perut saya kena. Waduh. Kenceng. Iya, iya. Jadi emang benar-benar nggak bisa apa-apa, saya langsung geletak, jatuh gitu kan, udah tiduran udah kalem. Saya cuma bilang gitu doang. Iya. Tenang, relax, lemesin, los. Ya udah akhirnya saya dikasih, ada orang lewat, saya dikasih salstik. Kemudian saya lanjut sekitar 1-2 kiloan ke WS, ya kan? Saya di WS, saya istirahat sekitar 2 jaman. 2 jam. Oke. Itu saya minum dan lain-lain sampai saya sempat tidur 2 jam. Mungkin teman-teman yang pernah ikut Mandalika 2022 pasti tahu. Di situ saya yang dari posisi 3 sampai 20-an, Mas. Benar-benar 20-an, semua cewek-cewek, mbak-mbak itu udah lewat semua. Saya mau DNF tapi saya nggak bisa gitu loh. Yaudah akhirnya saya istirahat 2 jam itu tadi, oke, saya kayaknya udah lumayan nih. Saya bilang ke WS kan, saya cekot. Udah akhirnya semua balik semua, saya finish nomor 4 dan 5. Karena saya barengan sama Kak Vi waktu itu. Berarti itu memang apa ya? Memang by experience udah pernah ngalamin dan jadi kita ngerti Ya. titik-titiknya gitu Ya. kan. Ya teman-teman, buat teman-teman semua kalau pengen ngeliat atau flashback ke perjalanan Mas John bisa intip di podcastnya Dr. Tirta. Ada. Cukup diulik cukup lebar ya. Aku mau tanya sungkan karena udah pernah dibahas nih. Nggak apa-apa, tapi, tanya lagi. tapi mungkin singkat aja Mas John. Start lari kapan? Lalu pertama kali FM kapan? Lalu pertama kali ultra kapan? Saya start lari itu umur 27 tahun. Oke, Tahun 2016. 16. Akhir. Berarti sekarang tahun umur berapa? Saya umur Hah? 36. Oh, oke. Bener aku Umur manggilnya Mamas. Ya, kita beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Saya kelahiran 89. 91. Ah, Berarti 2016. 2016 akhir. Oke, Ya kan? wah kita start lari sama tuh 2016. Oh iya. Angkatan 16. Lalu Nah, terus saya itu posisi sudah nikah, udah punya anak 1. coloran kan, Kaleran lagi loh. Ini ada dokter kita ya. pakai sling bag. Ya, pakai sling bag. Itu di situ. Terus kemudian FM pertama Oke. saya di bulan ke-6 usia lari. Bulan ke-6 FM pertama. Nah, Jogja itu. ini sebenarnya nggak patut ditiru juga. Hmm. Tapi saya yakin karena saya basicnya olahragawan. Ya, nah itu yang teman-teman perlu garis bawahi. Mungkin ini tuh ngerinya tuh banyak yang FOMO, Ya. terus kayak ngejar FM, ngejar 100 atau ngejar ultra tuh kayak cepet banget gitu loh. Hmm. Nah kalian tuh harus flashback ke diri kalian. Apakah kalian tuh dalam kehidupan dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah tuh rajin olahraga, pernah olahraga, atau full main game mager tiba-tiba mau FM? Ya, itu dia yang nggak boleh sih. Sebenarnya gini, kenapa saya daftar di 6 bulan itu? Pertama, karena saya yakin saya basicnya olahraganya udah lumayan lama. Oke. Maksudnya dari SD pun saya udah sering main bola, Hmm. main basket, SMP lanjut taekwondo dan lain-lain, main skateboard juga. Kasarannya basic di olahraga tuh sudah sering gitu loh. Ya, ya. Cuman memang nggak spesial ke atletiknya, nggak Oke. spesial ke larinya. Tapi dari situ saya udah yakin sendiri. Nah, di awal-awal itu pasti kita mikir Hmm. HM,
itu sama dengan 4 kali 5K. Betul. FM Awalnya. sama dengan 8 kali 5K. Betul. Tinggal dikalikan, misalkan Betul. 5 kilo kita 30 menit ya, nanti tinggal dikalikan 4, tinggal dikalikan 8. Itu salah. Itu saya juga dulu mikirnya kayak gitu. Mikir kayak gitu, jelas. Tapi setelah saya praktekkan, ya semua akan tergantung sama kondisi badan kita. Akan Betul. menurun, waktu akan semakin panjang, Iya. apalagi semakin siang semakin panas, itu yang akan bikin kita tambah penyok lagi. Betul. Gitu. Saya finish 5 jam 00, pas 5 jam 00 itu dengan kondisi yang pincang. Oke. Ya, kasarannya maksudnya pincangnya setelah itu, setelah race-nya itu yang benar-benar sholat tuh harus duduk gitu, harus duduk sekitar dua harian itu masih pegel-pegelnya masih kerasa lah. Berarti di kilometer sekian tuh sempat jalan. Sempat jalan, sempat yang putus asa dengan apa namanya WS ke WS. Kalau di maraton itu kan cuma 2,5 2 sampai kilo 3, ya, ya. 2,5 kiloan ya, itu nggak nyampe gitu loh. Jadi emang benar-benar wah, ini benar-benar maraton ya berat, apalagi untuk virgin kan, Oke. belum pernah ngerasain maraton. Tapi Betul. sebelumnya saya udah ngerasain 25 kilonya CTC. Ya. Jadi kasarnya Effortnya itu- mirip kayak FM. benar, itu juga udah bekal saya gitu Ya. di situ. Cuman bedanya kalau CTC mungkin meskipun dia gumuk pasirnya panas, tapi tetap ada hawa-hawa dinginnya lah gitu Iya, kasarannya. Tapi kalau maraton kan dia jelas di kota atau di desa yang benar-benar terbuka, Ya. dan dia kalau semakin siang semakin panas. Gitu. Tapi CTC zaman dulu juga panas sih, Mas. ya panas. Karena kalau sekarang CTC aku lihat tuh kan startnya kan early kan. Ya. Dulu yang zaman kita tuh kan jam 5 apa setengah 6 tuh. Ya. Jadi sampainya jam 11, jam 12. Benar. Tapi maksudnya masih apa ya? Masih masuk lah Ya, gitu loh. angin kalau- selatan kali ya. Ya, gitu. Masih ada adem-ademnya sedikit dibandingkan dengan aspal gitu kasarannya. Jadi yang unik nih teman-teman, walaupun bergelar bertitel monster, seorang Mas Jun tuh juga pernah kewel. Ya, semua orang pasti pernah merangkak. Ya, Pak. karena kita tuh susahnya gini, setelah pandemi itu kan era sepeda turun. Oke. Terus orang-orang habit olahraga tuh kan tinggi kan. Dan memang ada beberapa atau mayoritas tuh orang yang performance oriented atau orang yang pengen bukan dilihat ya, pengen buktiin diri lah dengan FM, dengan apa. Nah, mereka tuh ngelihat seorang Mas John, seorang Mang Aib, atau aku mungkin ya, itu dengan saat ini, wah mereka bisa segini nih, umur sekian nih. Nah, mereka tidak ngelihat bahwa proses bahwa Mas John sendiri tuh pernah ada di fase kayak kalian-kalian semua yang race pakai sling bag, ya kan. Bahkan Jogja Marathon aku juga tahu karena dengerin podcastnya Dr. Tirta beberapa bulan lalu ya, pakai sepatu trail cuy, Ya. Altiren kan. Iya, Altiren. Ya, jadi ya kalian kalau mau start, kalau mau mulai lari ya lari aja, nggak usah banyak alasan lah harus apparel full lah. Bener ya Mas? Benar. Jadi intinya ya saya tetap orang biasa kayak Mas Cika, Ya. kayak yang lain semuanya teman-teman di sini yang apa ya? Yang saya lari apa adanya. Bahkan jam tangan pun kalau mau tahu saya pakai jam yang 100 ribuan. Dulu waktu itu kan. Awal saya pakai jam 100 ribuan. Tahu saya cara ngukurnya jarak gimana? Saya pakai motor atau mobil dulu. Pakai odometer, Dicatat. dari rumah. Nggak usah dicatat, cuma dititikin aja kan. Misalkan dari rumah nih, saya cari rute kira-kira 2,5 kilo, Ah. titik sampai sini, jadi balik lagi 5 kilo. Oh, Udah, saya startnya dari rumah pakai stopwatch saja, Ah. bukan pakai jam Jadi stopwatch ditimingin 2,5 pp 5 kilo itu berapa gitu ya? Ya, Itu berarti fase-fase 2016 akhir sampai 17. ya 2000 benar, sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun awal. Oke. Kemudian saya finish 100 kilo road. Bentar. 100 kilo tuh masih pakai jam gitu? Masih. Serius? Nah, Itu di podcastnya Dokter Tirta nggak ngomong loh? Dokter Tirta Nggak tanya? nggak tanya. Nggak tanya? Nggak tanya. Anjir. Nih, Dok, wong edan 100 kilo pakai stopwatch berarti? Iya. Lah rutenya gimana? Itu kan kebetulan Markingnya road, itu road. Oh, road. Road. Jadi ada yang pakai jam itu pun, saya di Sentul Ultra Nah. 42 kilo. Itu FM trail saya pertama setelah Jokmar. Jadi lanjut tadi setelah Jokmar FM, FM, saya lanjut ke FM trail di Sentul Sentul, oke. bulan Juli ya, Mas. Ya. Nah,
Berarti bedanya April, Mei, Juni, Juli sekitar 3 bulanan. Oke. Ya 2,5 bulan lah. Oke. Nah di situ saya masih pakai jam stopwatch. Bener-bener yang itu saya cuma ngandelin waktu cut off time-nya berapa sekian. Oke, saya jangan sampai finish di atas itu, gitu aja. Berarti itu belum membreakdown per WS gitu Nggak ya? ada. Terus pokoknya start sekian, finish di bawah sekian. Iya. Oke. Kayak gitu. Terus ya sempat nyasar. Bahkan saya sempat diintuk tawon. Itu yang benar-benar bengkak banget Iya, gitu kan. iya, iya. Terus ya udah mau nggak mau kalau posisi lagi lari tuh bodo amat. Iya. Terus pokoknya yang penting kita harus finish dulu. Nanti rasa sakit semua kita rasakan habis finish. Oke. Ini kan maksudnya kayak gitu. Mental. Nah makanya tadi rutenya itu ya marking sempat hilang. Jadi saya bolak-balik sana nggak ada markingnya. Balik lagi, oh ternyata ke sana dipindahin sama warga gitu-gitu kan. Biasalah kalau namanya trail kayak gitu ya. Berarti mau nggak mau carinya manual, antara Manual. bolak-balik atau tanya atau Iya. ketemu peserta lain. Iya, bener. Dan alhamdulillah saya masih finish 5 besar kalau nggak salah. Itu Virgin FM Trail. Ya, ada. Kalau mau lihat Ya. tadi scroll Memang sedikit. sih Mas Jun memang pernah kewer sih, tapi startnya beda. Jadi ini orang yang punya basic cardio mungkin dari bola, dari basket kan, Ya, sama orang yang dari dulu mageran, dulu main game Mas Jun, dulu gemuk main game. Jadi ya startnya otomatis beda levelnya. ya tapi juga ambisi itu sebenarnya penting. Betul. Ambisi penting. Ambisi saya bukan ambisi itu memang harus juara. Bukan. Finish kan waktu itu kan. Hanya finish. Yang penting saya bisa nyelesain ini. Saya nggak mau nyanyain semuanya. Ya. Nggak mau nyanyain uang yang udah saya keluarin. Nggak mau nyanyain tenaga yang saya keluarkan. Nggak mau nyanyain waktu yang udah saya Buang. sisihkan Ya. gitu kasarannya. Makanya di FM Sentul itu udah nggak saya nyasar. Karena ya tahu sendiri saya nggak pakai jam, nggak pakai GPX, terus kemudian marking di trail. Kalau misalkan ada orang di sini juga udah bablas kan kemana kan, itu ya saya cuma nikmatin lari ke sana, nggak ada markingnya. Aduh, mana nih balik lagi ke tempat tadi. Kata kalau bener ya balik lagi kan berarti gitu loh. Jadi bolak-balik yang di situ doang gitu loh. Berarti waktu itu setelah finish kan 5 besar ya? Nggak ngerti total kilometernya berapa? Nggak ngerti. Karena kan nyasar-nyasar. Nggak ngerti. Lah, iya. Tapi yang ngerti, saya finish di bawah COT. Jatuhnya berapa? Saya kurang begitu ingat apa 10 ya? 10 jam apa berapa? Saya lupa sih finishnya berapa. Eventnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ganti-ganti Dulu, nama kan? Ganti nama dulu Sentul Hill Trail Run SHTR. 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 Nah terus itu berarti 42 ke trail pertama. Ya. Kalau first 100K, Oh, masuk ke ultra dulu. oh ya. Masuk ke ultra dulu. Ultra itu saya pas 1 tahun saya lari. Mesasila 65. Oke. Mesasila 65. Itu pas 1 tahun. Habis itu saya lanjut ke BTS 70. 70. 65, 7 Oktober, November. Oke, Terus, pas kan. nah, Kemudian itu kalau ada SLU udah join SLU 80 tuh. 65, 70, 80. terus habis itu ke Jakarta Ultra itu yang first 100K tapi road ya. Oke. Itu Jakarta Ultra saya masih pakai, ya di BTS pun saya masih pakai jam itu tadi, BTS 70. Bayangin ini karena masih hangat teman-teman merasakan BTS seperti apa. Aku nggak ikut sih tahun ini, cuman kayaknya markingnya oke kan? Sampai Ranukumbolo, Ah. sampai Kalimati lagi, Iya. sampai Kalimati. Dan kalian jangan bayangin kayak sekarang ya, karena kalau sekarang tuh kan peserta 50K up tuh kan bisa ratusan gitu loh. Bahkan 100K-nya BTS tahun ini aku cek Banyak itu banget. 220 Mas Jod. 220 itu pokoknya rame. Zaman dulu 100K tuh di atas 50 udah banyak. Ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin kita nyasar asal stay, balik stay gitu mungkin ya kalau di range tengah ya 15-20 menit pasti ketemu orang kan. Ya. Nah, zaman dulu dia 2 jam nungguin di mana itu kemarin? Mandalika. Di Mandalika nggak ada orang. Ya kan? Ya. Jadi ya tetap apa ya, mental kalau untuk ultra penting banget. Mental penting banget, makanya saya tadi bilang saya di 70 BTS 2017 itu masih pakai jam berstopwatch, itu pun masih merasa oke. Ya saya yakin dengan markingnya, saya yakin dengan ya paling nggak kalau ada nyasar ada Balik. datang orang dulu ya, Ya. balik dulu. Terus nanti kalau misalnya nggak ada orang ya kita susurin aja rute tadi kita lewat tuh apa, di mana kita
titik kita nyasar tuh di mana. Tapi zaman dulu kalau misalnya kita fisik tuh kan fisik lumayan bisa diukur ya. Ya, Tapi kalau yang namanya cuaca itu kan nggak pihak bisa ditebak. eksternal ya. Ya, Nah, di awal-awal mungkin 1 tahun pertama tuh kan ada mesas, ya. ada BTS yang dua-duanya itu kena malam dan ada gunung 3000-nya. Oke. BTS nggak ada sih, cuman sempat sampai ketinggian hampir 3000 kan, Kalimati waktu itu kan. Nah, pernah nggak ngerasain kayak kedinginan gitu? Terus treatmentnya gimana Mas Jod? Karena kalau zaman dulu, jangankan kita jaket waterproof windbreaker yang proper, orang jam aja masih itu kan. Ya, Nah, itu gimana tuh? kalau saya jaket seadanya. Waktu Maksudnya itu? seadanya bukan harga-harga yang di atas 1 juta, apalagi di atas 2 juta. Saya mungkin masih 250 ribuan jaketnya. Iya, iya. Jaket biasa yang penting itu bisa Nutupin. menghangatkan lah. Sampai Kang Hawi bilang, ini jaket apaan, tebel banget gitu Oh, loh. berarti sempat di fase ngerasain kedinginan ya? Ya sempat. Yang penting saya bawa jaket itu tadi, saya bawa sarung tangan. Tapi kalau untuk celana saya emang kebiasaan pakai Pendek. pendek. Jadi kalau kedinginan, saya yang pertama dingin itu jelas di Kelapa. telapak. Gitu. Sampai Telapak. kalau maksimal ke base itu ya? Ya itu yang benar-benar sampai nggak bisa buka resleting gitu kan. Nah saya biasanya ngakalinya yang penting gerak, Oke. terus gerak. Jadi bukannya saya kebal, saya juga tetap kedinginan. Tapi saya mau nggak mau harus moving, biar saya nggak beku gitu, nggak kedinginan. Jujur saya kalau ditanya disuruh milih ngecamp atau ngetrail, saya mending ngetrail. Karena kalau ngecamp saya diem Berhenti kan? di tenda atau itu saya kedinginan, saya nggak Apalagi bisa. bayangin kalau kena hujan. Ya itu Nah. dia. Makanya saya lebih suka ngetrail aja gitu loh. Saya ngecamp tuh cuma 1 kali sama anak saya di perahu. Ya udah saya tidur tuh nggak nyaman gitu Dan loh. perahu itu aja dingin kan? Ya apalagi perahu kan. Iya. Itu terus ya udah saya akhirnya jarang ngecamp sekarang gitu. Oh. Ya sekarang sih emang dulu cuma sekali doang. Berarti bener-bener sekali tuh. Mas. Ya. Mendingan aku nggak pernah diajakin gitu. Nggak, wes. Udah kalian teman-teman mendingan kalian nge-camp hari apa kita ngikut. Nanti numpang di tendanya numpang makan, tapi kita take talk. Iya. Ya itu sih, itu tadi BTS 70. Kemudian masuk ke Jakarta Ultra. Jakarta Ultra di 100 kilo itu berarti bulan Januari. Berarti sekitar 1 tahun 4 bulanan lah. Nah, ini Mas Jen ini luar biasa loh. Walaupun kita lagi ngobrolin apa gitu, kadang ngalor ngidul gitu, balik lagi nih ke perjalanan BTS habis itu. Ya, saya maksudnya mau mengurutkan Ya runtut ya, runtut. ya biar teman-teman juga paham saya nggak instan Asal gitu. dan nggak asal. Nggak kan? asal. Oke. Saya semua ada stepnya, Ah, saya ada bekalnya. ya. Ya basicnya menurut saya cukup untuk lanjut. Oke. Nah, Oke, makanya lanjut tadi Mas. Mana tadi? BTS Jakarta November, Ultra. Jakarta Ultra 100 kilo road. Januari ya itu ya. Nah, Oke. 100 kilo road. Nah dari situ finish, saya dikasih hadiah sama orang tua saya, sama bapak ibu itu baru jam sport loss. Oh, berarti orang tua mensupport. Mensupport. Berarti setiap ikut race minta izin lah ya, izin sama restu gitu ya. Pasti. Mantap guys. Lalu Pasti. dapat smartwatch, baru makin gila. Baru bukan makin gila sih, ya makin semangat aja latihannya. Terukur kan? Semakin ya bisa dilihat dari jaraknya. Nih kalau segini pace-nya bisa saya kencengin atau mau saya pelanin gitu. Oke. Nah habis itu baru saya ke 100 kilo trail pertama di Rinjani 100 2018. Ini yang 18 tuh finish ya? 18 itu Grand Slam Ultra Oh Indonesia. ya. Itu saya finisher terakhir 100 kilo. 100 kilonya itu sama sebenarnya kayak yang sekarang, cuman susahnya beda gitu loh. Karena yang tahun 2018 tuh kayak ya orang-orang baru lah ya. Maksudnya orang-orang yang belum banyak orang terjun di 100K gitu kan. Betul. Saya aja masih yang pertama itu dan saya finish 4 menit sebelum Jakarta Oke. Open. Nah itu kalau dari rutenya Rinjani tahun itu dan sekarang kan rutenya kan mirip Mas. Cuman maksudnya lingkungannya atau bukit-bukitnya ada yang longsor gitu-gitu nggak sih? Enggak, sebenarnya sama. Sama ya? Sama aja, cuman ya ada yang longsor karena Rinjani waktu itu sempat gempa kan. Iya. Tapi intinya kemampuan orang-orang 2018 sama kemampuan orang-orang sekarang itu bagusan orang sekarang. Iya. Karena mereka latihannya sudah lebih gampang, Terukur lah ya. Terukur, ada yang pakai coach, ada Iya. yang maksudnya sudah ada jam pun sudah Iya. kelihatan kan. Saya latihan
waktu itu cuman ya berapa minggu sekali ke Lawu gitu ya. Jadi Cuman memang beda. kalau kita ngomongin UMR zaman dulu dan sekarang sama value harga sebuah smartwatch yang proper, itu kan sekarang kalau dikalkulasi lebih terjangkau Mas. Kalau dulu kan mungkin kita 16-17 dengan UMR waktu itu masa kan berat banget. nah, dan fiturnya ya fitur waktu itu aku nggak tahu lah, kayaknya GPX waktu itu belum ada kan, fitur map belum ada, masih paling heart rate. Ya mungkin ada, cuman Kita polos. nggak paham. Polos ya. Jadi nggak ada mapnya, nggak kelihatan detailnya gitu. Iya, Dari, iya. dari jalannya, Betul, dari betul. titik-titik ininya tuh nggak Elevasinya, kelihatan, ya. grafiknya gitu ya. Tapi tetap sudah ada sih. Dan sekarang kita lihat teman-teman ada yang mulai coaching itu kan nggak cuman atletik di road kan, udah mulai ada certified coach untuk trail. Ya. Jadi cukup senang sih, beberapa ada yang DM tanya, minta, pasti Mas Yun juga pernah diminta buat ngajarin kan, Banyak atau murid kan. Banyak banget. Iya, terus lempar ke Kang Dede gitu atau gimana? Ya kalau saya jujur saya nggak mampu ngasih Ya, program kayak gitu karena saya masih orang biasa yang nggak ada basic coaching di situ gitu loh. Saya cuman kalau untuk share pengalaman oke lah saya share, tapi kalau untuk share program latihan atau sejenisnya ya saya jujur saya nggak bisa. Beda soalnya ya. Dan Beda. ya apalagi kalau zaman sekarang itu kalau kita nggak certified, sok-sokan ngasih itu bisa di Ya itu ya. Makanya banyak yang panggil saya coach dan lain-lain. Saya bilang jangan panggil saya coach. Saya bukan coach, nggak cocok gitu loh. Saya dipanggil kayak gitu. Panggil mas atau apa saya malah lebih kan? oke gitu. Oke, kita balik ke Rinjani. Rinjani. Jadi zaman dulu tuh teman-teman ada yang namanya Grand Slam. Itu sekarang tuh beberapa eventnya masih ada. Ya, Cuman masih ada. ada yang nggak ada juga kan. Mau diadain lagi kayaknya sih. Oh, iya. Yang Tahun di 100. depan berarti. Yang Yang GP. 100. Jadi zaman dulu tuh ada yang pertama tuh Rinjani, Mas John 100k. Lalu habis Rinjani Mesas ya. Mesas 100k juga. Mesa Stila 100 kilo. Itu 2016 tuh berarti masih original. 2018. Oh 18. 18 kan Grand Slam 18. Oke. Loh, tapi Mesasnya berarti udah nggak bisa Mesasnya Merapi ya? Udah nggak ada. Merbabu Nggak ada. 2 kali 3 kali ya? Merbabu ya sekitar 2 kali, saya kan? lupa sih, pokoknya dia 100 kilo sampai New Selo. Oke, berarti Selo. Rinjani 100, Mesasila 100, lalu BTS 170. Terakhir Terus GP 100. GP. Nah, GP ini yang kalau 3 ini sekarang masih ada semua kan. Mesasila walaupun kategorinya berubah-berubah tapi masih ada. Masih ada. GP kayaknya nggak ada ya. GP sempat nggak ada, tapi kayaknya dengar-dengar mau diadakan lagi. Nah, boleh cerita sedikit dong Mas Yun, kebetulan aku juga belum pernah nih GP. Apa GP? GP kan 25-nya itu kan jadi 25k 2.500, bener ya? Mas? Betul. Jadi kalau dia waktu itu Grand Slam 100k berarti kan 4 kali 10.000. 10.000. Nah, itu piye itu Mas Yun? Jadi GP 100 itu waktu zamannya 2018 itu menurut saya race yang paling berat. Nah, karena kalau aku bayangin itu kan 2018 ya? pasti Rinjani kan. Dan Hmm. seorang Mas John tuh aku lihat di podcastnya Dokter kan paling abot kok GP ya. Ya. Makanya aku penasaran deh. GP, jadi daripada BTS 170 lebih berat GP 100. Ini apanya? Teknikalnya atau Iya, karena rutenya itu cuma naik turun, Mas. looping? Iya, Loopingnya cuman kan naik. beda kan, tapi gini kan. Naik turun. Jadi misalkan Cibodas, Ha-ha. ya kan, Cibodas ke Kandang Badak, kemudian ke Puncak Pangrango, Ah, turun sedikit, naik lagi Puncak Pangrango, Kandang Badak, naik lagi ke arah Puncak Gede, turun dikit, naik, turun lagi Kandang Badak, baru ke. Oh, berarti Jadi baru kayak Y. 25. Oh, gini ya. 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 Nah, jadi kayak gitu loopingnya. Nah itu satu loop itu 25 kilo, tingginya 2.500 meter. Itu yang menurut saya ya itu berat. Mentalnya karena looping bolak-balik atau pure karena rutenya yang Karena berat? rutenya juga. Oh. Karena rute yang berat mempengaruhi mental yang Oke. Itu akar-akar, batu-batu makadam akarnya itu ke Kandang Badak ke atas. Hmm. Kalau Kandang Badak ke bawah, ke arah Cibodas itu lebih ke batu. Kayak Cemoro Sewu sebenarnya. Oke. Cuman karena kita dikasih 4 loop gitu kan, jadi kan udah oleng gitu. Iya. Cuman kalau looping itu kan di satu sisi mungkin bosan ya, tapi di satu sisi kan kita bisa kira-kira nih. Bisa Iya kira-kira. Kalau kemampuannya masih ada. Oh iya. Betul.
Tapi kalau udah nggak ada, sama sekali mau ngira-ngira aja nggak bisa, malah Lah. nggak kan, malah kebayangnya malah gini, aku masih lewatin sono lagi gitu. Lewat meneh. Coba. Nah, cuman ini kalau kita balikin ke omongan Mas Jon yang tadi awal-awal kan Mas Jon bilang kalau ikut 100K, kalau capek istirahat sih. Oke. Nah, itu di garis bawahi dulu kalau kemampuannya kita minimal ada batang poin di atas rata-rata. Sebenarnya nggak harus di atas rata-rata. Loh, cuman kan ada yang namanya COP, COT. Iya, itu dia. Maksudnya bukan di atas rata-rata, tapi selama waktunya masih oke. Aman, oke. Tapi kalau emang waktunya sudah mepet banget ya, percuma kita mau istirahat Iya, lama-lama iya. terus lanjutin juga tetap Ya kena. makanya kan itu kan lah. Iki soleran sak jam 2 jam. Meanwhile kita lah cok udah bener lagi COP Iya, gitu iya. kan. Ya itu tadi. Jadi tetap di Ukur, intinya ya. tetap saya menyarankan kalau di ultra itu tetap ada di mana titik paling bawah. Ya, mood kita jatuh Iya. dan lain-lain. Nah, itu kalau misalkan emang masih ada waktu yang memungkinkan gitu loh. Kita rest dulu. Rest dulu. Jangan langsung cut, kan biasanya banyak juga Mas yang masih banyak pun aku cut Iya, gitu loh. mental lah ya. Mental. Itu benar-benar dia udah ngerasa nggak mampu. Padahal waktunya masih Iya, cukup. berarti sebenarnya. kalau waktunya nggak cukup baru langsung cut. Iya, mending langsung cari ojek gitu Oke. kan. Nah, ini kalau ada orang yang bertolak belakang nih. Aku rak urusan waktu. Yang Oke. penting aku finish pakai kakiku entah berapa waktunya. Ah, Misalnya ya, ya, di ya, Siksorogo, Hmm. kan Mas Jon juga Ya. terlibat nih. Ada Kalau di orang nggak mau dievak nih. Itu udah nggak boleh Mas. Nah itu udah nggak itu boleh. teman-teman dengerin tuh. Emang masih ada? Ada. Oh, itu udah Ada. nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kita sebagai organizer, kita sebagai penyelenggara itu ya pengen melindungi semua peserta, Betul, ya betul. kan kasarannya. Kalau sudah di mana semua cut off point atau cut off time itu udah kita sesuaikan, Dirancang, betul. ya udah kita sesuaikan. Kalau misalkan ada yang melewati itu terus dia masih memaksakan, ya itu bukan lagi kewajiban panitia untuk menjaga gitu loh Iya, kasarannya. Iya. Itu sudah sebenarnya udah bukan ininya kita lah. Dan Sebenarnya itu sih sebenarnya kalau misalkan mau attitude atau mau ya udah gitu loh. Kalau emang kalian udah nggak bisa, jangan. ya jangan dipaksakan gitu loh. Ya kita kan bisa sebenarnya nyoret BIP kan. Ya pasti disorot Ya, dong. cuman kadang tuh ada orang yang mungkin oke lah, ya udahlah kita menghormati panitia. Ada yang gitu. Tapi ya ada satu dua yang banggel bahasa Jawanya. Ya janganlah kayak gitu lah. Maksudnya tetap kita ngikutin peraturannya. Ya, Kalau harusnya misalkan seperti itu. mau punya peraturan sendiri ya bikin race Bikin sendiri sendiri, aja. ikut sendiri. Jadi ya tetap hargain keputusan atau peraturan-peraturan yang dibikin sama panitia. Oke. Tuh teman-teman dengerin. Kita sekarang balik lagi ke 2018 Grand Slam. Ya oke. Grand Slam berarti 4 itu udah lulus. Alhamdulillah. Nah, waktu itu Mas Jon sama Mang Ayep ya. Ya dari Indonesia saya, terus dari Malaysia ada 2. Masih ingat gak orang Malaysia? Ada Dendang Dendang. sama Zulfadli. Oh, Mas Zul aku inget tuh. Cuman kalau yang sekarang yang masih Sorry Mazul apa si Jeffrey Budin? Jeffrey Budin. Ah. Aku nggak ngerti. Saya lupa antara jadi kita emang barengan itu bertiga, Dendang, Jeffrey Budin atau Zul. Nah salah satunya gugur di GP atau di Oh, berarti Malaysia ada 3 yang itu. Yang Cuman itu. salah satu gugur di satu race gitu ya. sepertinya. Oke. Ingat saya sih. Sorry kalau agak lupa. Ada masalah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ultra trail sama ultra road, Mas Jon. Ya. Tadi kan udah ultra road 100 kilo pertama di Jakarta nih. Terus ultra trail 100 kilo Di banyak. Jati. 2018 ada 4 berarti ya. Rangkaiannya. Ah. Oke. Nah, kira-kira Mas Jon lebih menikmati mana? Itu yang pertama. Yang kedua, terus mungkin plus minus atau treatmentnya antara ultra road dan ultra trail tuh perbedaannya seperti apa, Mas Jon? Kalau lebih menikmatinya, saya jelas menikmati trail dong. Ya, itu sudah terbaca. Long life trail. Oke. Jadi kalau untuk Apa? Stay high. stay high. Stay high. Jadi kalau di trail kita bisa santai, kita bisa view-nya jelas lebih bagus dah. Ya. Tidak bisa dipungkiri lagi. Maupun cuma hutan kosong juga itu lebih bagus kalau menurut saya. Betul. Daripada bocor-bocor dan lain-lain kan. Gedung, truk. Ya, apalagi truk kan. Jadi intinya tetap saya lebih menikmati ke Trail ultra ya? trail. Ultra trail saya lebih menikmati di situ. Nah, treatmentnya Mas Jon Treatment antara road sama trail. Kira-kira perbedaan yang signifikan atau preparationnya tuh kita gimana tuh? Oh, Antara mengikuti ultra road sama ultra trail. ya. Kalau di road
itu sebenarnya lebih ke dia bisa bertahan aja terus, gerak, lari dan lari. Oke, Kelebihannya kalau di ultra road waktunya akan lebih bagus. pendek ya. Lebih Lebih bagus ya. bagus. Maksudnya 100 kilonya paling 12 jam. Oke. Ya kan, atau ya kalau ada elevasi dikit ya tambah lagi 13 Iya, misalnya. iya. Atau bahkan sekarang udah banyak yang 100 kilonya bisa di bawah 10 jam. Ini flat atau Flat anggap aja ya, Oh, iya. lah ROL bisa nggak itu 100 kilo? 10 jam. Heeh. Bisa, Aziz nanti juga bisa. Oke, jadi intinya kalau di ultra road itu lebih gampang untuk dapetin waktu. Ya, Untuk waktu. Dia juga untuk cuaca kalau kita kuat sering panas-panasan, menurut saya masih worth it lah. Oke. Asalkan nutrisinya, maksudnya dia kan rawan kram karena memang di-push terus gitu kan. Itu sih kalau untuk ultra road. Nah kalau untuk ultra trail ya kita mau nggak mau harus beradaptasi sama rute trail. Ya. 100 kilo itu rute yang panjang, beda dengan road yang ya udah aspal terus. Oke. Paling beda-beda cuma cor, ya kan, balik lagi ke aspal. Tapi kalau ultra trail 100 kilo itu Mas Cika udah dapat rute apa aja, Betul. ya kan? Campur aduk ya. Mau ada batu, mau tanah, lumpur, lumut, akar dan lain-lain itu udah banyak di situ. Makanya Betul. kita harus bisa adaptasi rute trail. Ya. Ya ya. caranya ya tetap latihan Iya. ke trail gitu loh. Mas aku mau ikut ultra trail, latihannya cukup nggak untuk lari-lari aja di kayak rute Tawangmangu, desa-desa yang ini ya. Kalau untuk kekuatan mungkin bisa, cuman untuk refleks kita, Betul. untuk respon kita itu kurang. Nah, ini kalau ngomongin refleks dan respon ya, itu lebih spesifik ke downhill kayaknya ya, Mas. Lebih ke downhill. Karena aku lihat teman-teman itu ya, teman-teman gym atau teman-teman sepeda, itu aku ajak ke Ungaran. Wah, anjir. kuat Uphill-nya uphill-nya. kuat. Iya, iya, iya. Nah, Tapi downhill-nya, betul. sorry itu saya. Nah, aku juga dengerin Mas John sempat ngobrol waktu waktu di Dokter Tirta tuh downhill-nya aku tergopoh-gopoh kan. Oke. Iya kan, sempat cerita itu kan. Yang awal. Awal, Itu awal. Nah, ini loh maksudku ini yang kita harus garis bawahi lagi. Iya. Ya kita pun sekelas Mas John pun awal-awal juga downhill itu butuh latihan. Ya, betul. Mungkin bukan latihan ya, kayak selain teknik tuh kayak butuh jam terbang nggak sih? Membiasakan. Membiasakan ya. Membiasakan. Nah, di titik berapa lama Mas Jun bisa mulai enjoy, menikmati dan kira-kira oh enak nih gua pede nih hari nih. Ultra pertama. Ultra pertama, Rinjani itu berarti. Bukan. Oh, Desa Stila. Desa Stila. Sebelum itu masih struggle berarti. Sentul saya masih belum. Oh. Sentul masih belum, coast to coast masih belum. Nah, yang tadi saya bilang itu, saya di Gunung Agung. Iya. 15 kilo. Ya. Saya basicnya bukan pendaki. Saya sering cerita ke siapapun, saya bukan pendaki. Jadi saya cuma manusia biasa kayak kalian. Yang pertama kali naik gunung itu lari. Itu lari. Dan Gunung Agung. Gunung Agung. Ya. Saya nggak tahu Gunung Agung itu kayak gimana kan. Yang jelas Gunung Agung gunung paling tinggi di Bali. Iya. Saya taunya itu doang. Ingat nggak Mas Jun, waktu itu dari via apa ya kalau yang buat Pasar Agung? Pasar Agung. Nah, itu kan gila itu. Nah, iya. 3 kilo 1.400 itu. Tapi saya naiknya oke mas. Saya bisa 5 besar naiknya. Oke. Naiknya 5 besar, cuman itu tadi karena turun itu saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu polanya gitu kan. Saya asal pincang. Asal itu maksudnya Ya asal dihajar. gudeg gitu loh. Berarti mungkin ya karena nggak ngerti kita kayak langkahnya panjang. Jadi landingnya kasar, terus langkahnya itu tadi panjang, jadi bikin yang dan belum Impact. terbiasa juga kan, maksudnya Ya. si lutut belum terbiasa untuk kayak gitu, dia bakal kaget sakit. Apalagi saya kesana gara-gara liburan, saya nyetir Nyetir. dari Solo ke Bali, Ya. ya kan. Nah 1 minggu saya liburan, baru dapat race Gunung Agung. Dari Kuta pun saya naik motor sana, saya kira cuma setengah jam 40 menit, ternyata 2 jam. Wah, udah dari pagi ke sana kan, tengah malam dingin Itu dingin itu kalau tengah dingin malam ya, itu. pokoknya udah gas terus sampai sana beberapa langsung start. Jadi saya emang modelnya tipe orang yang mepet start, mepet COT. Itu sih. Waktu itu. Berarti ya apa namanya? Kalau aku bilang tuh Mas Jun tuh badannya kayak mungkin dari muda, dari dulu terbiasa olahraga dan terbiasa itu enggak sih? Karena buat beberapa orang mungkin tuh kalau mepet dingin tuh udah langsung sakit tuh. Betul. Iya kan? Betul. Berarti memang kita harus membiasakan Mas Jun, atau gimana? Antara membiasakan sama memaksakan.
tipis gitu. Ya. Ya, tapi kalau udah gejala meriang gitu, Kalau saya nah, saya paksakan. Mau tanya istri saya, tanya aja. Pasti saya udah kondisi apapun, kalau saya harus start, saya harus mau start, biasanya start kondisi kayak gimana pun. bentar, ini kita Jadi saya sering banget start itu batu. Saya pilek. bentar, disclaimer dulu Mas Jon. Oke, Disclaimer. gimana? Do it with your own risk. Iya. Bener kan? Kita harus mengukur. Bener. Jangan wah Mas Jon aja dipaksakan. Oh, iya. Lagi nanti izin mbek bojone. Watok itu loh podcastnya Mas Dani sama Mas Jon. Gimana pun dipaksakan. Iya. Jadi maksudnya gini. Buat saya batuk, pilek itu biasa. Oke. Saya bisa ngalahin itu. Oke. Yang nggak biasa apa kalau gitu? Yang nggak biasa kalau saya pincang kakinya. Itu kan cedera. Cedera ya. Oke. Yang nggak biasa tuh sesak nafas. Sesak. nafas. Saya alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau cuman pusing atau kemudian batuk pilek, kalau menurut saya itu saya udah biasa dan bentar hilang. Apalagi kalau mindset saya itu lebih besar daripada itu. Jadi kasarnya kita bisa mengalihkan mindset itu ke yang lain. Mindset ultra. Mindset monster. Ya. tapi memang seiring waktu memang kekuatan mindset dan manusia tuh hebat. Ya kita zaman dulu kita ngelihat lah, aku Mas Jon zaman 2016, aku 2016 awal-awal kita lari itu kan lihat yang namanya UTMB, Kilian gitu-gitu tuh kan kayak wow, tuh kayak jauh banget. Iya kan? Iya. Ya, dan ternyata seiring waktu kalau buat aku butuh waktu 6-7 tahun. Yang ternyata Mas Jon bisa 3 tahun. Tapi bisa. Bisa. Asalkan itu tadi kita latihannya konsisten. Basic saya juga kebetulan juga udah sering olahraga dari kecil. Saya benar-benar kecil tuh udah suka olahraga SD. Bahkan TK pun saya udah diajak lari-lari sama teman-teman kampung gitu kan. Iya. Itu yang mungkin bikin saya lebih pede. Iya. Bikin saya bisa sampai kayak sekarang mindset yang aku bisa gitu. Jadi memang ya apa ya, jargonnya Kipchoge itu apa? No human is limited atau apa tuh, memang benar-benar. Oke, Mas Jon, kita ngomongin heart rate nih. Oke. Karena tadi sudah sempat nyerempet. Kalau lihat story-nya Mas Jon beberapa kali kalau lagi isiran lah ya. Enggak istirahat juga. Maksudnya apa kalau nggak istirahat? Iya, oke lari aja deh. Loh, masa pace 5 itu 120? Enggak. Lah itu kira-kira tipsnya tuh gimana Mas? Jadi sebenarnya kalau heart rate itu mau nggak mau itu kita nggak bisa nyeting kayak pace. Tapi mungkin gini ya, ini kita based on experience ya. Yeah. Karena kalau misalnya Dokter Tirta itu kan bisa ngomong dari segi ilmu ya. Oke. Ilmu. Nah, ini kita experience saja. Ya. Jadi ini jawab jujur-jujuran aja kan. Yes. Jadi kalau dulu saya awal lari itu sama kayak orang-orang normal lari pace 6 bisa sampai 160, 170 gitu kan. Terus lama-lama saya bisa semakin pace 6 nanti HR-nya 150, 140 gitu kan. Nah itu saya biasanya pakai, mungkin orang bilang sekarang maaf. Cuman maaf saya beda. Bedanya? Maaf saya nggak ada terlalu ngelihat ke HR, saya harus nahan ke HR berapa atau saya harus nahan ke, ya mungkin bukan maaf ya hitungannya ya. Jadi saya intinya gini, saya cuma lari 1 jam 2 jam. Based on durasi. Based on durasi dan juga pace nyaman saya. Oke. Jadi saya nggak yang wah akhirnya ketinggian turunin. Ya. Seakan bisa kayak gitu enggak. Saya cuma oke, enak ini tambah lagi. Udah terus sampai 1 jam dapat 10 kilo, 2 jam dapat 20 kilo. Ya gitu aja terus. Nyamannya tuh menurut Mas Jun apa tuh? Kalau Mas Jun? Enak. Jadi nggak ngos-ngosan. Oke. Nggak ngos-ngosan. Ibarat kata Mas Jun lagi lari, ketemu aku masih bisa ngobrol. Bisa bilang kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang sampai dalam nafasnya terus. Tapi aku lihat tuh kayaknya nggak pernah pakai musik ya Mas Jun. Saya hampir jarang nggak? sih, jarang sih. Berarti memang bener-bener apa ya, quality time, me time lah ya. Ya. Me time lari. Itu berapa lama bisa sampai di HR itu Mas Jun? Maksudnya Mas Jun Nah, merasa mulai improve nih, wah aku bisa turun nih poin 10 poin, 15 poin. Kayaknya agak lama sih. Saya mulai lari 2016 akhir.
Ini tahun 2025 ya. Mungkin HR saya udah bisa dibilang stabil kayak gitu 2024 awal. Oh, barusan malah. Jadi memang butuh waktu yang lama, konsisten latihan itu yang benar-benar dijaga. Tapi kalau untuk makan sama istirahat Mas Jun gimana? Saya kalau istirahat sebenarnya bukan tipe-tipe yang panjang istirahatnya, Oke. karena saya tidur pun masih jam setengah 11, jam 11. Ya, ini rada lain. Iya. Rata-rata teman yang aku tanya based on sharing ya, mereka tuh selalu ngomong kalau mau nurunin heart rate itu kan tidur kan penting kan. Benar. Ya benar penting. Iya. Jadi kalau misalkan benar-benar mau buat nurunin heart rate, Nah, ini heart rate untuk saat itu ya kasarannya ya. Maksudnya iya. Cuman maksud gini, kalau kita kan namanya lari itu kan progres jangka panjang. Betul. Nah, otomatis dalam setahun itu ketika latihannya proper, nah kadang kan latihan proper doang kok nggak cukup nih. nggak cukup. Nah, kita memang harus selama latihan proper itu minimal ya mungkin 70% ke atas tidurnya proper kan. Betul. Belum lagi makanannya. Betul, Nah, betul. ini aku mau tanya ini. Selama dari 2016 sampai sekarang ini tidurnya seperti apa? Lalu makanannya seperti apa? Karena itu nggak banyak kelihatan. Kalau progres latihan, Mas John sering share di story, Ya, Res ya. juga sering di share kan kita semua tahu nih. Ya kalau mau jawab jujur saya tidur di atas jam 10. Masih sering ya. Di atas jam 10 Bangun? bangun subuh jam 4:30 Berarti 6 6 jaman lah. 6-7 jam. Ya 6 jam lah. Siang gitu? Siang jarang sih, Jarang. tapi ada juga kadang. Dalam durasi 1 bulan ada tidur siang? Ada. Ada. kalau itu ada. Seminggu sekali? Seminggu sekali bisa. Oke, berarti udah terjawab. Ya, Tidur minimal Untuk di range di total 6 ya. ya. Ya, sekitar itu. 6 7 kadang 8. Nah, untuk makan Mas John? Untuk makan dulu saya masih nggak dijaga. Dulu. Kalau sekarang sebenarnya masih nggak dijaga tapi dikurangi. Gitu. Jadi kayak misalkan gorengan, es, saya gitu tetap masih minum, tetap masih makan. Bentar, Tapi es itu dingin atau es yang manis-manis nih? dua-duanya Oh, dingin juga dikurangin. ini sekarang Uh, atau dulu. Oke, sebentar. Jadi es sama gula dulu masih. Oke. Dulu masih dan sekarang pun masih tapi nggak sebanyak dulu. Nah, Begitu juga kayak gorengan. ya. Misal kayak saya gorengan beli 10.000, saya makan semua gitu misal ya. Dulu. Terus sekarang ya cuman 3-4 biji Sudah, gitu ya. 3-4 biji juga terhitung banyak udah kan. Oke. Ya. Jadi ya Itu tetap mulai kapan tuh mulai ngurangin? kayaknya baru tahun ini deh. Oke. Oke. Nah, berarti ya tahun lalu 2014 tuh udah seperti sekarang atau itu mulai turunnya tuh maksud? Heart rate-nya? Mulai turun ya. Mulai turunnya. Mulai turunnya. Ya berarti Turun. memang makan tuh ngefek dong. Ya. Kalau kita ngomongin ini lah ya. Ngefek Ngefek, kan? Makan, istirahat. Jadi kalau misalkan itu saya tadi bilang, kalau misalkan mau ada ngakalin sedikit, Hmm. HR-nya mau bagus, istirahatnya lebih panjang. Oke. Terus lari jangan di posisi panas. Oh ya, itu pasti. Ya kan, maksudnya itu untuk ini aja. Heeh. Tapi kalau misalkan untuk memang Jangka benar-benar jangka panjangnya, itu tadi kita membiasakan latih konsisten dengan pola latihan yang pas sama pola istirahat yang cukup. Lanjut, kalau lagi sesi yang nggak banyak race nih, misalnya mungkin race-nya sebulan 2 bulan sekali. Kira-kira lari itu seminggu berapa kali Mas? Kalau saya lari seminggu tetap tiap hari sih. Oke. Kalau berapa kalinya ya tergantung, satu hari ada yang 2 kali, ya Hah? kan? Satu hari 2 kali, pagi sore gitu. Pagi sore Kalau pagi itu kan biasanya di sela-sela nganter. bisa, sebelumnya juga bisa. Jadi saya pernah juga gini, pagi saya habis subuh lari, kemudian habis antar lari lagi juga bisa. Jadi tergantung target saya mau race apa, terus mau seperti apa nanti kondisinya di race itu. Gini aja deh, gini. Hmm. Rata-rata mile age dalam 2 tahun terakhir. Saya kalau Mingguan. saya kalau mile it sebenarnya masih kalah jauh sama teman-teman yang lain. Oke. Teman-teman yang kencang-kencang yang lain ya. Ya habis ini nanti elevationnya. Oke, mile age dulu. Ya, mile it itu tadi saya mungkin ya masih 70, 80, 100 lah ya. Untuk tor aja saya cuma 120, itu sebenarnya kurang banget Mas. Kurang banget gitu. Sebenarnya tor itu bagusnya 160, 180 Ya, per minggunya harusnya. Tapi karena saya keterbatasan waktu dan lain-lain itu, atau ada aja kesibukan pokoknya Mas. Jadi saya cuma bisa 100, 120, 110, turun lagi
Ya normalnya segitulah. Tapi kalau 80 sampai 100 berarti 80 ya sampai kalau yang 110 normal. lah. Nah, elevation gain-nya itu kisaran G-nya kalau dulu saya cuma naik lawu sekali sih. Jadi kasarnya cuma dapat 1400, 1500 seminggu sekali itu. minggu sekali. Kalau sekarang kira-kira ini berarti Sekarang- tergantung event kali ya. Tergantung event. Mendekati event kita kan mulai peak training tuh. Ya, ya. Kalau sekarang ya mungkin masih bisa di atas 2000 lah. Oke. Kalau ya Nah, Mas John, ini perlu sedikit apa ya namanya? Kasih edukasi nih buat teman-teman. masalah Karena kayaknya banyak yang ngelihat Mas John ngelihat aku ya kayak TikTok pakai belt doang. Nah, itu tuh. Oh, iya iya iya. Aku jujur aku rada ngeri ya. Ya. Aku seneng sih karena trail run makin rame. Ya sama. Nah, cuman somehow tuh ya tolonglah jangan kita kayak baru pertama kali naik lawu, wah ngidolin Mas John nih. Aku pakai belt doang. Wah lintas jalur. Saya pernah tuh bikin konten juga. Maksudnya Edukasi gini, itu ya? saya ngasih tahu saya ke Lawu, Cemoro Sewu. Itu PP paling kan 2,5 jam. Ya mentok-mentok paling jelek-jelek paling 2 jam 50 kalau lagi nggak mood gitu, maksudnya biasa banget lah. Puasa pun saya naik itu 3 jam. 3 jam 20, 3 jam 15. Itu puasa, sisi puasa. Maksudnya saya tetap ngasih tahu ke teman-teman saya kayak gini karena saya udah sering. Ya. Ya, betul. Saya pun ngomong teman-teman saya yang kayak gini itu pun juga udah sering gitu loh. Jadi makanya buat kalian yang baru pertama kali jangan dilihat, Mas, jaraknya berapa? Oh iya. Gitu. Dia nanya, jaraknya berapa? Jaraknya Jaraknya 5 kilo. iya. Oh, cuma 5 kilo. Aduh, ini udah ngomong cuma 5 kilo berarti bakal disikat nih badan saya kan. Ya bener dia nyoba itu dan nggak tahu kewernya di mana gitu. Pokoknya intinya 5 kilo Cemoro Sewu itu nggak kayak 5 kilo di Manahan. Betul. EG-nya 1250, 1300. Kalau kita mau lewat Cemoro Kandang juga akan lebih tinggi lagi. Betul. Kasarannya saya naik Cemoro Sewu 2,5 jam itu karena memang sudah sering. Sudah ada bekal dari lari di road juga, udah sering. Saya udah ada strength training dan saya juga udah ngeliat rutenya kayak gimana. Kasarnya saya udah paham gitu loh, makanya saya tahu waktu saya ada target jemput anak juga saya udah bakal tahu saya bakal perjalanan berapa, naik turun berapa, pulang perginya dapat total berapa. Saya sempet gitu loh jemput anak jam segini misal. Iya. Nah jadi buat yang teman-teman yang masih pertama belum tahu itu Cemoro Sewu, Lawu seperti apa, itu berat. Iya. Berat banget. Kemarin adik saya baru naik. Adik saya baru naik. Dia naik terakhir waktu dia SMA, nggak tahu tahun berapa. Adiknya umur berapa nih? Kelahiran Udah. 93. 31, 32. Nah, Oke. itu udah 93 lah. Kelahiran 93 terus dia minta saran saya. Mas, aku naik kira-kira berapa ya? Aduh, susah juga nih ya estimasiin karena beda, aku bilang kayak gitu kan. Kamu dulu pernah, tapi tahun berapa mungkin kondisimu lebih fitness levelnya lagi oke gitu Iya. kan. Kalau sekarang kurang mungkin ya bakal hancur juga gitu. Iya. Akhirnya dia PT sekitar 11 lebih. PT Itu sekitar 11 dari lebih. genetiknya Mas John tuh. Bukan adik adik ibu, ipar. adik ipar. Oke. Adik kandung saya cewek satu. Oke. Nah itu tadi, jadi kasarannya dan kebanyakan orang yang ketemu saya di Cemoro Sewu itu mereka paling nggak tektok PP 9 jam rata-rata. Untuk orang yang baru-baru ya, Iya. pertama kali itu kasarannya kayak saya sudah 2 kali, 3 kali. ya saya ketemu 3 kali. ketemu itu sampai 2 kali naik turun, Mas sudah sampai puncak lagi, udah saya bilang kayak gitu kan, masih jauh, aduh ya gimana ya pokoknya kalau lihat dari jarak 1,5 kilo misalnya Ya, gitu kan, tapi tapi 1,5 kilo setengahnya kan bukan datar. Iya, 400 meter itu Ya, lokasinya. jadi ya tetap tolong dipersiapkan, yang benar-benar dipikir gitu loh. Ya. Paling nggak bekalnya kalian harus bawa yang proper. Ya. Saya bawa belt, saya bawa cuman Soflas 1 botol itu karena saya paham. Betul. Saya paham saya butuhnya minum, saya butuhnya selama naik itu apa aja. Dan saya tahu di situ ada warung kan, kasarnya saya yang penting ada uang, sewaktu-waktu emang saya benar-benar emergency banget, darurat banget harus beli ya saya Keluarin beli. tuh. Nah, tapi kalau misalnya enggak ya udah saya cuma 1 botol, bolak-balik pun cukup. Tapi kalau buat teman-teman yang baru, apalagi yang benar-benar pertama ke Lawu, itu tolong
paling nggak ada bawa nasi atau roti lah Roti ya. dan minum. Itu kalau cuma 2 botol menurut saya kurang. Harus ada 3 lah, atau setengah liter lah ya. 1,5 minimal. liter. Oke. 1,5 liter. Nah itu memang harus digarisbawahi sih mas. Perbekalan itu selain makanan, menurutku kalau orang-orang yang baru tuh windbreaker sama emergency blanket itu Penting. perlu. Karena kalau kita udah ngomongin Gunung 3000, itu badainya di Lawu, di Sindoro, Sumbi Merbabu sama badai di Ungaran, nah, itu beda itu. Beda. Bedanya kalau mereka ya alam itu udah badai di Gunung 3000 tuh wah tangan kebas, Ya. belum lagi kalau hujan rutenya hancur. Bikin mentalnya tuh down, benar-benar Iya. yang apa ya, yang sampai nggak kuat mau ngapa-ngapain, takut gitu. Halusinasi, melihat kerajaan. Apa pasar setan ya? Itu jadi ya apa ya tolong untuk mandatorinya, perbekalannya, perlengkapannya, jaket, sarung tangan, mungkin bandana, itu penting sih menurut saya, Mas. Oke, jadi teman-teman itu mohon buat kalian semua. Sekarang udah banyak konten-konten edukasi, podcast-podcast edukasi supaya kalian tuh kalau ke gunung tuh harus bawa apa, seperti apa, syaratnya seperti apa, dan mungkin hormati juga peraturan-peraturan basecamp kali ya. Betul. Karena ya tiap basecamp memberlakukan peraturan itu pasti ada fungsinya, ada tujuannya. Nah, yang aku jengkel kalau banyak orang FOMO yang trouble Mas Yor. Oke. Mereka tuh makin ketat. Ya, Iya kan? jadi merugikan kita. Iya. Kan pernah ada di fase tuh Iya. Candi Ceto lah. Candi Iya. Ceto tuh pernah ada di fase kalau naik harus di atas jam 8. Aduh itu ampun dah aku. Udah sampai sana nungguin ya aku ya oke lah. Cuman kalau ketika kita lagi ngajak teman-teman yang baru, wah Candi Ceto itu 1,5 kali lipat lebih berat dari Sewu, lebih panjang. Jadi yang Mas John bilang 11 jam diceto dengan effort orang yang sama tuh bisa 14 jam. Betul. Itu jadi ya mohon supaya kita sama-sama support lah. Ada segini nih. Oke, kita lanjut kembali ke topik. Mas John, banyak orang yang bilang kalau ultra 50 apalagi kalau 100 up itu nomor 1 mental. Ya. Nah, apakah benar mental saja cukup untuk menaklukkan berbagai event-event 100K? Oh, bukan maksudnya mental saja cukup, Ya. tapi kekuatan, kemampuan dilengkapi dengan mental. Kekuatan, kemampuan dilengkapi dengan mental. Ya. Kekuatan, kemampuan itu bisa di breakdown dengan endurance kali ya. Endurance-nya, terus ya speed kita juga ada. Makanya tetap kita bisa bergerak meskipun kita sakit. Ultra tuh sakit tuh. Sakit. Ultra tuh sakit. Cuman kalau aku analogiku lah ya. Ultra itu manusia-manusia yang 50 ke 100 up itu lagi tahan-tahanan rasa sakit. Iya. Lama-lamaan menahan rasa sakit. Ultra itu survive. Iya, benar kan? Gimana kita bisa bertahan hidup di situ? Gimana Ya. kita bisa melanjutkan waktu kita di bawah? Itu yang bikin saya benar-benar suka. Karena saya akan mengaplikasikannya ke kehidupan. Saya pernah Jateng Great Trail. Saya pernah cerita juga di YouTube Esik Sorogo. Jateng Great Trail 500 kilo 23.000. Ya. Saya ngelewatin desa yang benar-benar terpencil, Mas. Benar-benar dia terpelosok. Saya lewat ada satu rumah gubuk simba-simba yang di situ. Saya lewat di situ cuma bisa saya kayak gini tuh cuma 1 minggu loh sampai sini. Habis itu saya makan enak. Ya, beliau. Gak bisa. Beliau bertahun-tahun di situ. Itu yang bikin saya banyak bersyukur tentang perjalanan ultra ini gitu. Makanya ultra itu benar-benar survive. Gimana kita bisa bertahan, gimana kita bisa lanjut dalam kondisi kita yang udah benar-benar down. Ya, itu art of ultra kali ya. Ya, berarti buat teman-teman itu nggak cuma mental. Gak cuma mental. Jadi kasarnya gini, mental yang saya maksud ya, kalau yang saya anggap kan saya pernah bilang tuh 90% mental misalnya gitu ya. Nah itu tuh gini, jadi waktu kita sudah benar-benar capek, waktu kita benar-benar sakit, itu cuma mental yang bisa mengembalikan itu semua. Oke. Mengembalikan kondisi tubuh kita supaya bisa grow lagi, Ya. gimana kita bisa kejar lagi, gimana kita bisa menaklukkan semua putar ini. Itu semua yang berperan di situ mental. Gitu.
jangan cuma mental doang, kekuatannya nggak ada, itu ya Ngelawak. yang penting wanise ya, bukan kayak gitu juga. Bukan kayak gitu juga. Itu kayaknya dokter Tirta rambut pink gitu. Oh, iya. Rambut Ya, jadi makanya yang diperlukan itu untuk sebuah race adalah kualifikasi. Ya, betul. Kita Kualifikasi. ngikutin kualifikasinya ya. Dan mungkin buat teman-teman biar enak itu step by step-nya bisa ngikutin race dengan kategori yang ada kali ya. Iya, Iya kan? Ya dari kualifikasi itu benar. dari kualifikasi. Jadi makanya kenapa saya nggak suka banget orang yang memasukkan kualifikasi. Oke, ya. Aduh, ini kalau di breakdown panjang nih. Panjang, Sekilas aja. panjang. Jadi intinya gini, kualifikasi itu buat tolak ukur kalian. Ya. Yes. Saya dulu ikut nih 5 kilo, 15, 25, 42, 60, 70, 100. Semua Ya. ada semua. Semua Ya. finish, semua bertahap semua. Oke. Habis 100, 120, 170. Ada juga. Gitu. Jadi ada kualifikasi 170, ya lengkap. Betul. Kualifikasi Tambora 100, 320, ada di 170. Iya, itu edan sih. Iya kan? Jadi semuanya ada. Nah, di situ tolak ukur kita. Jadi jangan kira 60 itu cuma 2 kalinya 30. Salah. Apalagi trail kan. Apalagi trail. Kita ngomong trail aja, kita ngomong trail. Long life trail. Sama. Stay high. Jadi intinya kualifikasi itu untuk tolak ukur kita. Makanya di SLU itu kita terapkan ketat. Oke. Jadi benar-benar dikualifikasi sama tim saya yang sudah proper. Ya. Mereka tahu. Dan bener-bener satu-satu kan. Ya. Itu manual cuy, kamu jangan kira-kira kita Cuma upload, untuk formalitas. lihat, Ya, semua dikontrol semua, makanya yang ketahuan banyak dan akhirnya hati-hati aja nanti bisa kena blacklist race selanjutnya kan. Iya, Gitu. iya. Jadi itu tadi orang mau ikut SLU 80, dia memasukkan sertifikat 50 atau 60, padahal dia baru finish 30. Cari mati, sorry, bukannya gimana-gimana. 80 tuh berat nih, Mas Dani udah pernah. Iya. SLU kan, apalagi waktu kemarin cuacanya kayak entut itu tahun lalu. Dan itu nggak bisa diprediksi Iya, kan, Mas? Gitu loh. Siapa yang pengen cuacanya kayak gitu? Betul. Ya Haters. yang enggak, yang kasihan itu. Aku pernah cerita Vincent Oke. Singapura kan. Hmm. Loh, kalau di atas kertas SLU 120 tuh kalau dia udah finish sama Sian 100, di atas kertas kan bisa kan dengan Oke. catatan cuacanya normal. Oke, apa namanya Singolangu. Singolangu. Nah, Singolangu tuh berat. Oke, berat. Cuman kan maksudnya kalau udah pernah 100K, ya Ya berarti paling nggak. iya. Ya. Lah, kalau cuacanya kayak kemarin, ya kita nggak tahu lah. Ya. Iya kan? Makanya itu. 80K itu nyusul orang-orang, tahu nggak Mas? Karambol tahu nggak? Ya. Karambol kayak bowling itu loh. Itu loh aku nyusul 80K nyusul cetok, turun cetok. Itu orang 50 tuh dung. Mereka udah berkutiknya. Iya. Dan aku lihat SLU memberlakukan COP di Stop. bukan cetok. Eh. Yang baru ini kan di mana? Karena kandang ya. Pas 3. Mau naik kan. Nah, itu kayaknya kalau ini aku kan belum tanya nih. Kayaknya karena tahun lalu banyak yang mungkin maksa Iya. efak turun kan itu Pak. Nah, Jadi SLU tahun ini kita nanti ada di Cemoro Kandang, base camp, sama di pos 3. Di pos 3 karena kita ngerasa tahun lalu Kurang, ya? ada beberapa orang yang sudah lolos ke COP 1 tapi ternyata dia hancur di uphill Cemoro Kandang itu. ya. Nah, jadi mereka lambat, makanya kesorean untuk turun ke Ceto. Nah, sekarang kita saring lagi di pos 3 itu. Ya, jadi intinya kualifikasi tadi, kalau misalkan kita memang sudah pernah ke 30, itu cocok lah untuk naik ke 40 atau 50. Ya. Jangan langsung lompat ke 70, jangan langsung lompat ke 80. Itu udah kualifikasi sendiri. Apalagi dari 30 lompat ke 120. Mati. Ya Allah, saya aja nggak berani dulu waktu Iya. finish CTC 25, misalnya saya finish CTC 25 terus suruh langsung ke BTS 100 kilo juga nggak akan berani. Ya. Saya tahu diri gitu loh, wah ini kejauhan. Apalagi SLU 120, saya nggak bohong, SLU 120 itu termasuk 120 yang terberat di Indonesia. EG-nya 8 ribuan sampean. Iya. Dan itu naik launya 2 kali. Itu berarti kalau sama mantra Berat ini, saya nggak bohong, berat ini. Tanya hari ini, nggak percaya. Tanya hari ini, nggak percaya. Karena memang ya ada 3 big climb di situ yang benar-benar tinggi gitu loh. Di atas 1.500, ada yang sampai 2.000. Nah itu yang bikin
penyok juga. Dan habis turun ceto, jangan kira udah tinggal daftar, masih rolling banyak. Gatel banget Coba. guys. Semoga tahun depan lah bisa ikutan. Karena tahun ini tuh Siksaraga mundur seminggu loh. Udah ngomong enggak. mundur, Oh, ya mundur ya. mas, Iya, iya, mundur. iya. Tahun lalu tuh kan bareng sama Bormar, tapi Bormar waktu itu kan ada pilkada kan. Ya. Terus akhirnya tahun ini aku udah wah enak nih nanti SLU kayak aku udah mau niru dirimu, jadi SLU mau happy terus Chiang Mai 100k kan. Ternyata Ternyata pas. bareng. Bagus lah. Mas John, mungkin kalau kita ngomongin 50, 80, 120 SLU, itu kan nggak banyak yang ngambil. Oke. Mungkin sedikit tips and trick dari Mas John buat teman-teman, khususnya yang nonton ini, yang mau ngambil SLU 15 sama 30. Nah, tipsnya apa Mas John? Buat teman-teman yang ngambil SLU 15 itu sebenarnya 15 itu masih masuk akal banget. Oke. Karena COT kita kasih 6 jam. Mm-hmm. 6 jam saya sama teman-teman, maksudnya bukan berkaca sama saya, maksudnya teman-teman kita jalan bareng, kalau cek rute atau dan lain-lain, kita pernah jalan full mas. Jalan full, foto-foto, bersihin jalur dan lain-lain, kita masih di bawah 6 jam. 6 jam sih lama banget sih. Lama, makanya itu masih masuk akal buat kalian yang virgin trailnya di SLU 15. Jadi akan apa namanya, ya selama nggak ada cedera, selama nggak ada drama-drama, moving terus, istirahat WS, istirahat lain-lain, jalan lagi, terus aja nanti saya prediksi mungkin masih Aman, ya? aman lah. Itu termasuk Jangan. antri loh Mas John. Termasuk antri, benar, termasuk antri. Karena ya kalau orang-orang yang tanya aku ya wanti-wantinya itu aja. Paling yang bikin bete ya itu antri aja. Ya Selain sebenarnya itu kan- gimana ya, kita tuh beda sama event pro. Iya. Kasarnya gimana? Kalau road dia tahu sendiri, kita jalanan bisa sekitar 8 meter. Itu. Ya kan, itu mau sebanyak apa juga antri, cuman masih jogging-jogging dikit masih bisa. Tapi kalau di trail kita akan masuk jalur yang benar-benar setapak. Di Tor pun saya kemarin juga masih antri, Iya. dan itu panjang juga. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin. BTS juga sama aja. Ya hampir semua trail itu akan antri. Ada bottleneck-nya lah ya. Akan Cuman ada di situ. jangan kira apa namanya event-event di luar yang besar-besar itu nggak antri. Iya, kita UTMB aja ada antrinya. DMB Iya antri, Tor saya kemarin juga. Iya, dan ini mereka nih nggak cuman SLU ya, banyak event tuh yang kategori pendeknya tuh di limit teman-teman. Iya. Pesertanya. Bahkan kalau SLU yang sampai panjang-panjang itu juga di limit, karena kalau nggak di limit, wah sembuh lah aku. Pada tanya-tanya lah, aku yang nggak ngerti, tanya Mas John aja sana. Ya, kalau- bisa gantung. Benar, kalau misalkan kita terlalu nurutin semua pendaftar, itu nanti akan hancur. Ya. Hancur di venue, hancur di rute. Maksudnya Ya. kita nggak bisa kontrol. Kenapa kita batasin ya itu tadi, karena memang limit gitu. Di sini Ya. nggak bisa kita paksakan. Saya udah minta sama Fur maksimal banget ya segini mas. Gue oke lah ya, nggak bisa nambah lagi. Hah? Ya udah, jadi adanya ya cuma segitu. Sekarang kita total 5.600. Total peserta. 5.600. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 4.300. Dan nambah Ya, hampir itu 20%. 20% itu walaupun berarti. kan tahu sendiri cuma 2-3 harian kan Iya. untuk kategori 4 kategori itu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita batasin. Iya. Terus kalau untuk rute 30, nah rute 30 sebenarnya ini udah menengah mas. Jadi SLU itu kita kasih cut off time-nya itu dari yang jarak pendek itu longgar, agak mepet banget. Oke. 30-nya itu kan 15 6 jam 39. 10. Masih longgar sih. Masih longgar buat Longgar. kita. Oke. Tapi belum tentu untuk orang yang baru pertama kali nyoba Oke. atau baru finish 15 kilo. Untuk rute SLU 30 itu dia lebih ke rolling. Oke. Tapi rolling yang agak panjang. Maksudnya untuk tanjakannya agak panjang, baru turun. Naik lagi. Ya yang penting kalau SLU 30 itu kalian harus benar-benar yang moving, jangan terlalu lama berhenti. Harus kuat, turunan cornya akan panjang banget itu. Setelah Telogo Tringo Iya. ke arah desa Blumbang itu turunannya lumayan panjang cornya. Kalau misalkan kalian takut untuk turunan, itu yang harus diwaspadai sih. Iya. Intinya mau nggak mau moving aja terus,
lanjut karena 10 kilo itu kelihatannya panjang, tapi sebenarnya untuk 30 SLU Masih oke. agak mepet. Nah, itu tips and trick buat teman-teman semua, tapi yang jelas semua kategori direkomendasikan pakai sepatu trail ya, Mas. Oh iya dong. Iya dong. Dan mandatory harus sesuai dengan list yang ada di websitenya SLU. Betul, dan untuk tahun ini kita akan lebih ketat lagi karena berkaca dari tahun sebelumnya. Untuk sebelum masuk ke segmen-segmen tertentu kayak misal mau naik Cemoro Kandang, itu kita akan ada pemeriksaan Random atau semua? semua. Oke. Semua kita cek. Kalau mandatorinya nggak ada, kita nggak, ya kita langsung cut. Kayak kita bilang di awal, peraturan kita sekarang baru untuk pelari yang akan masuk atau naik Cemoro Kandang itu kita harus dilengkapi dengan mandatorinya itu. So itu teman-teman buat SLU 15 dan 30. Terakhir Mas John, ini nggak kerasa 1 jam 10 menit loh ini. Tadi udah ngomong Mas John 30 menitan Mas John, ternyata ngalor ngidul. Oke, terakhir ini tips dan trik atau mungkin pesan buat teman-teman yang lagi trail running, mendalami trail run dan spesifik mungkin mau ngambil atau mau apa ya istilahnya di kelas ultra yang long distance. Jadi kalau buat kalian yang baru mau nyoba trail atau baru masuk ke trail ya, ya tahu sendirilah, pasti ketagihan kan. Yes. View-nya kayak gimana, enjoy-nya kayak gimana. Siapa sih yang nggak suka downhill? Betul. Downhill yang gradient Runnable biasa ya, ya, runnable ya. runnable. Udah itu enak banget. Nah, makanya tetap gimana latihannya. Latihannya kalau menurut saya tetap 1 minggu itu harus ada trailnya. Oke. Harus ada trailnya ya. Karena di situ kita akan membentuk muscle memory, kita akan membentuk respon kita yang cepat ya, untuk beradaptasi diri ke trail, refleks, ya refleksnya, kemudian untuk artinya juga kita akan semakin lama kita nyoba trail, semakin kebiasaan kita di trail, itu nafas saya yakin akan semakin enteng Mengikuti ya. mengikuti. Beda dengan kalian yang nge-trail 1 bulan sekali Oh, iya. atau 3 minggu sekali, itu beda dengan orang yang nge-trail seminggu sekali aja. Dia akan kebiasaan ke situ, nafasnya oke, refleksnya oke, responnya bagus. Itu yang menurut saya penting banget buat teman-teman yang nyoba trail. Seminggu sekali nge-trail. Ya nggak harus panjang, nggak harus gunung 3000. Jadi cuma bukit kayak misalkan di Sekipan gitu, muter Sekipan, rute 15 itu kan cuma bukit kecil kan Mas, kasarannya, tapi itu sudah cukup gitu. Oke. Itu terus kemudian untuk bekalnya, untuk mandatorinya jangan ikutin orang yang sudah pro misal. Jadi intinya kita nggak bisa ngikutin dia selamanya dan dia juga nggak bisa ngikutin kita selamanya. Jadi kita punya patokan sendiri. Kita cukupnya bawa 3 botol ya bawa aja. Nggak usah gengsi, nggak usah apa. Betul. Kita harus bawa onigiri, kita harus bawa roti 2 sama orang yang cuma bawa gel atau bar. Ya udah kita nggak usah ikutin dia. Kita cocok ini kita pakai ini. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Saya jujur dulu waktu awal-awal juga belum pakai bar, belum pakai gel. Awal Beli Grand roti. Slam pun belum. Ya. Grand Slam saya hanya memanfaatkan WS, isian WS semuanya. Ini udah closing. Pokoknya, Jangan panjang-panjang. jadi ya itu tadi, intinya kita harus tetap latihan, enjoy, kemudian mandatory perbekalannya ini yang harus dilengkapi. Gear itu sebenarnya kalau untuk trail itu lebih ke hanya sepatu sama jam aja sih kalau menurut saya yang krusial. Kalau untuk outfit atau kacamata itu pendamping lah. Menurutku satu lagi Mas. Oh, ya itu kalau Maksudku- malam. Oke. Oh iya sih. Iya. Karena nggak semua trail malam ya. Benar, Oke. tapi itu lebih bagus lagi prepare untuk itu. Ya. Karena kalau misalkan kita naik lagu kasarannya mau belum pernah, itu harus tiba-tiba over ya maghrib itu harus tetap bawa prepare headline itu, karena kalau cuma HP doang itu nggak bakal mengcover gitu. Ya. Daripada cedera ya kan. Betul. Dan lain-lain. Itu tadi sih kalau untuk apa namanya, teman-teman yang baru masuk ke trail. Terus sudah yang tadi itu. Kalau yang mau spesifik mendalami ultra yang 100k up lah. Oh, Benar-benar mau ngambil dia long distance gitu. ya kalau itu saran saya mail nya diperbanyak. Oke. Jadi minimal 100. Ya nggak harus minimal Harus ya. 100 juga sih, 80, 90 masih oke Oke. sebenarnya. Asalkan tetap
dengan catatan harus ada trailnya itu tadi. Ya, Harus ada trailnya, dan otomatis kalau untuk jarak ultra karena jaraknya lebih panjang juga kalian harus sesi trailnya juga akan lebih panjang daripada orang yang baru masuk tadi. Dan selain itu mental kalian juga harus dikuatin. Saya dulu waktu awal-awal juga sering latihan malam, Mas. Ya. Malam. Oh, khusus fase buat latihan malam gitu, Mas? Iya. Jadi memang membiasakan, oh nanti bakal kayak gini nih kalau malam. Ya, suhunya. Ya, meskipun gelapnya. saya nggak sendiri, saya pasti cari temen. Ya. Saya cari temen yang kira-kira mereka bisa, ya kita sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar. Oh kayak gini malam, terus ngelihat nilai-nilai gitu kayak gimana. Karena itu benar-benar tricky. Kalau kita bisa, itu akan bikin poin buat kita. Oh iya, malam ya. Tapi kalau kita nggak bisa, itu malah makin memperlambat kita. Betul. Itu akan buang-buang waktu kita. Waktu sinopenya akan semakin mepet, sinopenya akan semakin tipis gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa sikat di situ, kita membiasakan di situ, itu akan semakin enak dan mempercepat waktu kita gitu. Iya, Maksudnya iya. lebih Secara overallnya ya. ya, betul. Itu sih. Ada lagi, Mas? Jaga lingkungan. Ya, itu penting sih. Sampah, pokoknya sampahnya jangan ditinggal di rute Sembarangan. jangan sembarangan. Tetap masukin vest, ada tempat sampah baru buang. Itu yang kasihan nanti anak cucu kalian, guys, kalau misalnya ngerusak lingkungan kan. Ya, teman-teman, ini aku nggak ngerti lah, karena sebenarnya kalau misal ngomongin pertanyaan atau list unek-unek yang ada di kepala aku masih panjang. Masih banyak yang bisa diulik. Coba. Oke, jadi ya terima kasih waktunya Mas John. Sama-sama. Ini Ayu udah ngomel-ngomel, kok swimmer? Dia ada di bawah, guys. Mas John mungkin minta waktu kapan-kapan kita ketemu lagi. Aku ke Solo nggak apa-apa buat bahas hal-hal yang lain. Part 2 kita. Part 2 ya. Atau mungkin Mas John mau bikin podcast atau aku diundang di podcastnya SLU tuh. Aku welcome banget. Supaya kita bisa ngulik hal-hal yang lebih detail, lebih spesifik. Karena ya ini baru kacang-kacangnya doang nih, kulit-kulitnya doang, belum dalemannya, ya kan? Ya bisa dibilang begitu. Oke, thank you Mas John. Mungkin ya semoga segera bisa ketemu lagi. Sukses buat SLU-nya. Mohon maaf sekali lagi aku nggak bisa join. Nggak Itu masalah. siapa? Cuman tahun depan aku pasti. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa buat kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Buat Instagram Mas John pasti udah pada tahu karena per tahun ini followersku udah disusul sama beliau. Oh gitu ya? Iya. Aku diajak sama Ayu. Gitu. Delok. Followersmu disusul Mas John. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya by DM boleh nggak sih Mas John? Nggak masalah sih sebenarnya. Kayaknya Mas John juga bikin apa sih yang bisa subscribe di Subscribe Instagram ya. kan? Ada Itu ada subscribe tutorial khusus atau gimana? Saya kalau di subscribe itu lebih ke tips and trick. Tips and trick yang lebih spesifik kali ya. Lebih spesifik kayak banyak yang tanya Mas gimana sih nutrisi untuk 100 kilo. Oke. Saya jawab di situ. Terus untuk latihan SU 80 kayak gimana, atau Mas kisi-kisi dong untuk SLU 30, itu saya biasanya sharing di situ. Tuh, jadi itu lebih lengkap, lebih detail, dan anytime teman-teman bisa buka. Karena kalau sesi podcast gini kan ya nggak tahu kapan lagi kan. Ya sebenarnya kalau DM kadang saya jawab. Kadang. Cuman karena saking Nggak kebaca banyaknya, ya. saking banyaknya itu jadi ketumpuk-tumpuk gitu loh. Iya, Jadi saya mau balas ya satu-satu, nanti yang lain udah terlalu ke bawah. Udah Ini hilang juga. selain monster sekarang udah jadi seleb guys. Enggak. Masih orang biasa. Oke, mungkin itu dulu buat teman-teman semua. Pertanyaan dan saran langsung aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, long life trail. Bye bye.